Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Faik Fafian Fatikul Fauzan dengan NIM 2308065002016 akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Metodologi Desain. Soal pertama, jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Memahami konsep dasar metodologi desain penting bagi seorang desainer karena metodologi desain memberikan panduan tindakan yang sistematis dalam proses merancang, mulai dari pemahaman permasalahan hingga implementasi solusi. Dengan memahami metodologi desain, seorang desainer dapat memastikan konsistensi dalam pendekatan mereka terhadap setiap proyek desain mereka. Metodologi desain membantu dalam mengoptimalkan waktu dan sumber daya dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk merancang. Dengan pemahaman yang kuat tentang metodologi desain, seorang desainer dapat menggabungkan prinsip-prinsip tersebut dengan kreativitas mereka sendiri untuk menciptakan solusi yang inovatif dan kreatif. Metodologi desain memberikan bahasa umum yang dapat digunakan oleh tim desain untuk berkomunikasi secara efektif. Dengan memahami penerapan konsep dasar metodologi desain, seorang desainer dapat menjadi lebih efektif dalam merancang solusi yang relevan, inovatif, dan memenuhi kebutuhan pengguna atau klien. Soal kedua, bagaimana pengalaman belajar dalam pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Mahasiswa akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang proses kreatif dalam desain, termasuk tahap-tahap yang tahapan seperti penelitian, analisis, ideasi, prototyping, dan evaluasi. Mahasiswa juga akan belajar tentang prinsip-prinsip desain yang mendasari setiap langkah dalam proses desain, memecahkan masalah secara kreatif dan sistematis, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan mengevaluasi ide, konsep, dan solusi desain, dan juga mendorong kolaborasi dan komunikasi secara efektif antara anggota tim desain. Pertanyaan ketiga, uraikan dua metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desain. Jelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut. Saya memilih metode pengamatan. Dalam metode ini, desainer secara aktif terlibat dalam situasi atau lingkungan yang sedang diamati. Mereka tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam interaksi sosial atau kegiatan yang diamati. Kedua, metode wawancara. Wawancara kemungkinan besarnya untuk berinteraksi langsung dengan pengguna potensial produk atau layanan yang desain ini. Ini memberikan kesempatan untuk mendengarkan langsung kebutuhan, keinginan dan masalah pengguna yang penting untuk merancang solusi yang memenuhi harapan mereka dengan tepat. Saya memilih metode ini karena keduanya memberikan pendekatan yang komprehensif dan sistematif dalam mengumpulkan
data pengguna. Pertanyaan keempat, bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Pengalaman mempelajari berbagai metode dalam metodologi desain membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang dengan menyediakan persiapan dalam proses desain, merancang kegiatan dan inovasi, meningkatkan kemampuan analisis dan komunikasi, serta memastikan keselarasan dengan kebutuhan pengguna. Pertanyaan kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desain untuk memahami kedua konsep ini? Perbedaan antara berpikir desain adalah pendekatan sistematis untuk merancang solusi untuk masalah kompleks. Fokusnya pada proses perancangan yang terstruktur dan terukur, dengan langkah-langkah yang jelas dan pemahaman masalah hingga pengembangan solusi. Sedangkan berpikir kreatif adalah proses mental dan yang merancang generasi ide-ide baru dan solusi yang belum terpikirkan sebelumnya, menggali potensi kreatif individu dan menemukan solusi yang unik dan inovatif, serta menggunakan teknik seperti brainstorming, analogi, pertanyaan provokatif yang untuk menginspirasi pemikiran kreatif. Bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini, karena berpikir desain dan saling melengkapi. Kombinasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas desainer dalam menyelesaikan masalah desain, dan pentingnya bagi seorang desainer untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan tantangan. Pertanyaan ke-6, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam proses desain? Dengan memandukan berpikir desain dan berpikir kreatif, seorang desain dapat mengembangkan kreativitas mereka dalam proses desain, menghasilkan solusi-solusi yang inovatif dan memuaskan bagi pengguna. Ini membantu desainer untuk tetap relevan dan kompetitif dalam dunia desain yang terus dikembang. Pertanyaan ke-7, jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif. Ideation atau proses menghasilkan ide-ide kreatif memainkan peran penting dalam pengembangan konsep dalam desain. Peran utama ideation dalam desain yaitu ideation membuka peluang untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi untuk masalah yang ada, membantu desainer menghasilkan ide-ide baru yang segar dapat membawa inovasi dalam desain. Ini membantu mereka mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan konteks desain. Proses ideation juga sering melibatkan kolaborasi tim di mana anggota tim dapat berkontribusi dengan ide-ide baru mereka sendiri. Dengan ideation desain dapat
Desainer dapat merangsang kreativitas mereka sendiri dan anggota tim, serta membangun suasana kolaboratif yang memfasilitasi proses kreatif. Ini membantu seorang ideation membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif dengan memberikan kerangka kerja untuk menghasilkan ide-ide baru dan segar. Pertanyaan ketujuh. Gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Dalam praktik yang saya pelajari dan diterapkan dalam desain dan praktik desain yaitu seperti brainstorming. Teknik ini melibatkan pertemuan kelompok di mana anggota tim secara bebas menghasilkan sejumlah ide besar tanpa penilaian awal. Dalam konteks metodologi desain, brainstorming dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan dan konsep untuk menyelesaikan masalah desain yang ada. Kedua, mind mapping adalah teknik visual yang untuk memetakan ide-ide dan hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Dalam metodologi desain, mind mapping dapat digunakan untuk mengeksplorasi ide secara terstruktur dan membantu mengidentifikasi pola atau tema yang muncul. Dengan menerapkan teknik ini, ideation dalam praktik metodologi desain, saya dapat menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif dan berdaya guna untuk mengatasi tantangan yang merancang solusi efektif dan relevan bagi pengguna. Sekian, saya atas nama Faik Fafian Fatikul Fauzan dengan NIM 23080650650 dosen pengampu Dian Cahyadi, SDS MDS, Program Studi Visual, jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar, angkatan 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.